Sehubungan dengan pembahasan sebelumnya, kita masih di contoh perusahaan yang memiliki dua jenis sekuritas. Namun, perlakuan akuntansi yang akan kita bahas di sini tidak berhubungan dengan transaksi itu single security atau portfolio securities. Fokus pembahasan di sini adalah bagaimana jika kita menemukan kasus di mana kita memiliki saldo fair value adjustment ketika kita akan melakukan fair value adjustment di akhir periode. Hal ini berarti di periode sebelumnya kita sudah melakukan penyesuaian terkait dengan fair value sehingga menyebabkan kita memiliki saldo fair value adjustment yang terbawa ke periode selanjutnya. Di contoh penyesuaian sebelumnya terkait dengan fair value adjustment kan tidak terdapat saldo fair value adjustment. Nah, di contoh ini terdapat saldo fair value adjustment. Jadi contoh soal yang akan kita bahas di sini berlaku untuk single security maupun portfolio security. Kebetulan saja contoh soal di sini berhubungan dengan perusahaan terakhir, yaitu di perusahaan Herring-Shaw. Dan di situ kebetulan di portfolio security. Diceritakan tadi perusahaan memiliki sekuritas dalam bentuk obligasi di Watson dan di Anacom. Obligasi di Watson sudah dijual pada tanggal 1 Juli 2020 sehingga pada tanggal 31 Desember 2020 menyisakan obligasi Anacom saja. Sehingga pada tanggal 31 Desember 2020 menyisakan obligasi Anacom saja. Maka pada tanggal 31 Desember 2020 perusahaan harus membandingkan nilai amortized cost dengan fair value sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Di sini disebutkan nilai buku untuk Anacom adalah sebesar 200.000 dan fair value-nya sebesar 195.000 sehingga terdapat unrealized loss sebesar 5.000 karena nilai fair value-nya lebih rendah daripada nilai buku. Nah, karena sebelumnya kita sudah pernah melakukan penyesuaian terkait dengan fair value dan di laporan keuangan tertanggal 31 Desember 2019 kita menghasilkan nilai fair value adjustment sebesar 9.537 posisi loss, maka nilai itu kita harus perhitungkan lagi di 31 Desember 2020. Kita harus ingat bahwa perusahaan memiliki saldo fair value adjustment sebesar 9.537 karena fair value adjustment kan kita laporkan di laporan posisi keuangan di tahun 2019 sebagai kontra akun dari akun debt investment pada saat itu. Nah, akun dalam laporan posisi keuangan kan pasti tidak kita tutup. Jadi di tahun 2020 kita memiliki saldo fair value adjustment besar 9.537. Angka ini kita libatkan ketika kita melakukan penyesuaian atas selisih nilai buku dengan fair value. Kita ilustrasikan dalam bentuk rekening T seperti ini. Nah, ini buku besar untuk fair value adjustment. Kita akan memiliki saldo fair value adjustment sebesar 9.537 yang menggambarkan adanya unrealized loss sebelumnya. Kemudian sekarang di tanggal 31 Desember 2020 ada unrealized loss sebesar 5.000. Berarti yang harus kita laporkan sebagai saldo akhir fair value adalah sebesar 5.000. Posisi 5.000 ada di sini. Untuk membuat ke angka 5.000 maka kita memerlukan angka sebesar 4.537, posisinya ada di debit. Jadi itu menyebabkan kita harus mendebit fair value adjustment sebesar 4.537 dan mengkredit unrealized holding gain or loss sebesar 4.537 seperti yang bisa kita lihat di slide ini. Jadi inilah kenapa jurnal kita debit fair value adjustment dan kredit unrealized holding gain or loss. Yang mungkin pada awalnya kita berpikir periode sekarang menghasilkan unrealized loss sebesar 5.000. Nah,
Di sini karena 5.000 itu harus kita laporkan sebagai saldo akhir untuk fair value adjustment. Jadi ketika kita membandingkan dengan sebelumnya, fair value adjustment ini posisinya ada di sini 5.000. Sehingga karena kita miliki saldo awal 9537 posisinya kredit, maka kita membutuhkan adanya pengurangan sebesar 4537. Jadi di sini yang perlu saudara perhatikan adalah ketika kita melakukan fair value adjustment di periode tertentu, kita harus mengetahui apakah ada saldo fair value adjustment atau tidak. Jadi jika tidak memiliki saldo fair value adjustment atau di sini 0, maka perlakuan akuntansinya sama dengan yang sudah kita bahas sebelumnya. Sehingga ketika kita tidak menemukan saldo fair value adjustment, jurnal kita cukup unrealized holding gain or loss pada fair value adjustment sebesar 5.000. Fair value adjustment kredit, unrealized holding gain or loss debit karena kan ceritanya ada loss dan tanpa ada saldo fair value adjustment. Namun sekarang kita ada saldo fair value adjustment yang sebelumnya 9537 ini dulu menggambarkan adanya loss, sehingga menyebabkan kita miliki saldo fair value adjustment posisinya kredit sebesar 9537. Oleh sebab itu kalau kita miliki saldo ini dan sekarang kita memiliki kerugian sebesar 5.000, maka 5.000 itu posisinya ada di saldo akhir fair value adjustment dan kita membutuhkan adanya pengurangan 4537 melalui mekanisme jurnal penyusuan, di mana fair value adjustment di sini harus posisi debit. Sehingga fair value adjustment debit 4537 dan unrealized holding gain or loss sebesar 4537 posisinya kredit. Sekarang saya coba ilustrasikan ke beberapa contoh soal. Jadi kita tetap sama di saldo fair value sebesar 9.537. Kemudian kita asumsikan di tahun 2020 terdapat unrealized loss sebesar 10.000. Maka kita akan membuat fair value adjustment bersaldo 10.000, posisinya ada di sini, sehingga kita memerlukan angka sebesar 463 yang membuat kita harus mengkredit fair value adjustment sebesar 463. Sehingga untuk ini jurnal kita adalah Jadi jurnal kita adalah unrealized holding gain or loss untuk ekuitas pada fair value adjustment sebesar 463. Kita masuk ke ilustrasi kedua. Kita masih sama memiliki saldo 9537, kemudian di tahun 2020 terdapat unrealized gain sebesar 10.000, berarti di situ posisinya gain ada di sini 10.000. Berarti kita harus membuat saldo fair value adjustment posisi debit 10.000. Untuk itu kita memerlukan angka sebesar 19.537 di debit untuk fair value adjustment. Oleh sebab itu jurnalnya adalah fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss equity sebesar 19.537. Jadi berdasarkan contoh-contoh yang saya berikan tadi, maka saya harapkan kita semua dapat menerapkan perlakuan akuntansi yang sama jika kita menemukan banyak kasus yang berbeda.